Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah Trends, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Amin. Dan pada hari ini kembali berjumpa dengan saya, Niko Anggayu yang akan kembali sharing kisah-kisah inspiratif. Dan dengan siapa lagi kalau bukan dengan orang yang ada di samping gua saat ini. Siapa dia? Silakan langsung aja perkenalkan dirinya, Babang apa Mamas? Abang aja. Abang aja, silakan Bang Bro. Ya, gua Arvin. Oke. Gua dari Fakultas Pertanian Mm-hmm. di Universitas Lampung juga, masih kuliah sih gua semester. Ya kalau ngomongin semester sih agak sedikit aneh kali ya. Agak aneh, riskan lah ya. Karena, aduh. udah kayak nggak perlu dibahas deh Ya, untuk masalah benar. duniawi banget ya. Bukan, karena teman-teman gini, insya Allah karena sore hari ini qadarullah juga saya dapat kesempatan bincang dengan salah satu sosok pemuda yang menurut saya inspiratif, insya Allah ya. Masya Allah. Dan pastinya dalam kisah pribadi dari sosok Tubagus Arvin atau yang ramah kita sapa ya Bang Arvin ini ya. Sebelumnya, tadi kita sudah perkenalan dengan nama dan kesibukannya selaku mahasiswa saat ini. Karena memang dari track record yang saya ketahui, sobat aneh yang ada di sini nih memiliki kisah yang insya Allah inspiratif untuk dibagi ya. Insya Allah. Dan maka dari itu sebelum kita jauh lebih mendengar kisah-kisah yang dimiliki oleh Brada Arvin ini, boleh nggak sih tahu? Karena sore hari ini kita walaupun minumnya teh, kita tetap ngobrol perkara iman atau ngopi ya. Iman itu apa sih Bro Arvin? Ya kalau dari gue pribadi sih, Iya. karena gue juga emang dalam urusan agama juga masih terbilang awam sih sebenarnya. Jadi yang gue tahu ya iman itu ya dari gue yakin gitu. Gue yakin atas siapa yang menciptakan gue gitu kan, ya Allah gitu kan. Tapi inilah serunya gitu ya, seru gue dalam mengenal Islam itu. Oke lah, gue memang dari keluarga Islam. Tapi memang untuk gue kenal Islam lebih jauh itu, ya alhamdulillah. Gitu. Ya baru-baru ini sih sebenarnya. Baru-baru ini ya? Kurang lebih 1 tahun lah. Kurang lebih 1 tahun Ya. terakhir. Dan dari secara nggak langsung track record yang Bang Alvin sendiri katakan, gue terlahir dari keluarga Islam selama ini, tapi gue begitu jauh lebih mengenal Islam hanya 1 tahun ini. Bukan hanya, lebih tepatnya baru 1 tahun ini. Dan kalau boleh gue tanya lagi nih, apa perlu menurut Bang Arvin usaha untuk memiliki iman ataupun memeluk Allah sebenarnya? Ya kalau gue pribadi sih sebenarnya, kalau untuk memeluk Allah lah ya, dalam artian kita kan kenal tuh dengan Allah. Iya. Perlu menurut gue, karena memang kayak gue pribadi nih, gue itu terbilang orang yang tidak baik gitu. Gue tuh bukan dari orang-orang yang dari dulu, dari kecil gitu ya, gue alim, enggak gitu. Bahkan dulu ketika gue mau guru ngaji nih, gue private dulu ngaji di rumah kan. Guru ngaji itu datang, gue sengaja puter jam itu supaya jam itu tuh lebih cepat. Insyaallah. Saking bener-bener gue itu males gitu loh. Dan ya alhamdulillah gitu. Kenapa sih? Penting gak sih kenal Allah itu? Menurut gue penting. Karena ya Allah yang selaku yang menciptakan kita gitu. Kita hidup di dunia ini pun kalau bukan karena Allah gak akan bisa Pak. Ya benar. Kayak gue nih mau datang sini aja kalau bukan karena izin dari Allah gak mungkin gue datang sini. Ya bentuk syukur gue sih sebenarnya lebih dalam ke, ya gue bersyukur lah Allah itu udah kasih gue hidup gitu loh. Kenal kalian juga gitu kan, yang di sini juga gitu. Bentuk syukur gue sih lebih tepatnya. Sobat Dakwah Trend ini masih baru pembukaan ya. Mungkin belum ada kita 10 menit berbincang, tapi bisa saya simpulkan notabene kehidupan sebelumnya atau keseharian dari Bang Arvin atau Bro Arvin di sini memang begitu jauh dari kata agama. Bahkan alangkah zolim anak kecil dulu muterin jam ngaji supaya nggak mau belajar agama gitu. Benar. Tapi kalau itu masa kecil, ibaratnya masa yang mungkin jauh untuk begitu memahami apa makna iman, apa makna ya begitu memiliki agama gitu. Nah, mungkin kan Bang Arvin sekarang mungkin sudah dikategorikan menuju dewasa nih ya saat ini. Ada fase remaja. Sebelum di titik ini, boleh tahu nggak sih keseharian atau kisah daripada Bang Arvin ini itu bagaimana? Ya. Gue sempat awalnya, gue tuh kan dulu nih kita kuliah nih, di awal semester 1 tuh pasti ada pelajaran agama kan, pendidikan agama Islam gitu.
lo mau tuh nggak nilai gue apa di situ? Apa tuh? Gue dapat nilai E cuy. Karena apa tuh? Ya karena saking gue itu males banget ya, namanya gue dulu kan kalau di Unila itu ada namanya BBQ ya. Oke, bimbingan iya, baca Pak. Quran gitu. Nah sebenarnya bahkan gini, sampai saat ini pun untuk ngaji pun gue masih terbata-bata sebenarnya. Dan itu ada kisah lucu juga dari gue ya, pengalaman gue juga kemarin. Sempet lah gue mau kan, gue belajar ngaji lah sama temen gue kan. Jadi pas gue mau belajar ngaji, ini Pin katanya kan, nih lu baca ini. Sumpah cuy gue nggak tahu itu apa. Itu yang ngebuat gue kepukul dalam artian gini, 20 tahun gue kemana pak? 20 tahun gue kemana gitu. Sampai gue sekarang ya usia gue terbilang ya 22 lah ya. Dan alhamdulillah 1 tahun ini gue di mana titik balik gue bisa istiqomah insya Allah ya kan, sampai akhir hayat insya Allah ya. Karena memang untuk gue mencapai titik ini tuh nggak gampang. Karena memang gue basic gue punya pacar dulu 3 tahun gue 3 tahun gue pacaran, kemana-mana bareng, bahkan sampai keluar kota pun bareng gitu kan. Dan yang ngebuat gue sampai ke titik ini tuh, gue berpikir gitu, gue mau hijrah nih gitu gue kan. Kalau gue setengah-setengah, gue bakal balik kayak dulu. Ya buat apa gitu gue. Cuman di situ gue masih tetap terus juga kan. Ya dengan habits gue, oke lah gue bukan orang baik. Gue dari lingkungan yang dominannya ya orang-orang mabok, gitu, orang-orang yang kacau lah gitu loh, main cewek, dugem dan lain sebagainya gitu kan. Di situ gue berpikir dalam artian kalau misalkan gue hidup begini terus nih, kapan pak gue berubahnya? Karena memang makin hari nih, makin tambahnya bulan, tambahnya tahun, umur gue terus bertambah. Kalau gue nongkrong tongkrongan gue dulu, kalau nggak ngomongin cewek, game, dugem dan lain sebagainya, banyak lah ya. Sampai akhirnya gue mikir, pernah gue ngerasain namanya gue insecure. Gue nggak tenang dimanapun gue berada, walaupun itu teman-teman gue ketawa memang. Tapi itu gue mikir kayak gila ya gitu. Kok gue bisa kayak gini gitu. Asli pak nggak tenang. Gue nggak tenang. Apa sih hidup ini yang gue cari? Mungkin salah satu bentuk hamparan sih ya buat gue juga, dalam artian mungkin ini panggilan pertama dari Allah gitu kan. Ayo pin balik. Ayo pin balik. Sampai ada nih kisah lucu gue gitu. Jadi tahun baru di 2 tahun yang lalu lah ya. Posisi kan di Kalianda ada tsunami ya. Tsunami yang 17 itu. Di situ gue ceritanya gue lagi mabok di kosan kawan gue. Mabok parah dengan cewek-cewek juga, rame kawan-kawan gue di situ ya. Bokap nelpon kan, Pin di mana? Tanya kan. Oh di rumah nih. Lagi di kosan temen di Kampung Baru. Kenapa? Tuh gue kan. Jangan Kalianda ya tsunami. Ternyata gue geger dong sih kan tsunami kan. Sampai akhirnya di situ ini lucunya nih. Cewek di situ mabok ya. Gue bilang lah ke dia orang semua kan. Cuy gitu gue kan. Kalianda tsunami pak. Tuh gue kan. Selalu sih kita mah nggak kena tsunami-nya kan. Iya gue tahu tuh gue. Yang gue takutin itu bukan tsunami-nya, gempanya tuh gue kan. Dia orang bilang apa di situ? Pin, ya kan. Lu mau ngomongin gempa, gue aja lagi gempa sekarang nih kata dia. Kata gue, sampai sekeos itu. Sampai bener-bener separah itu gitu kan. Bahkan gue pernah ngaku gue noni semua. Di titik itu di ya. Titik itu Zahil ya. Lagi puasa Ramadan ya. Lewat di Unila masih dalam portal ya pasti. Portal gue masuk, gue makan sambil ngerokok tuh gue. Satpam, loh kok nggak puasa tanya kan. Panik dong gue, spontan aja. Noni pak tuh. Oh udah astagfirullahaladzim, gue sampai di titik itu pak. Makanya nggak heran kalau misalkan gue diujinya dengan dalam artian begitu ya. Tapi gue cerita begini bukan dalam artian gue bangga dulu pernah nakal, bukan. Tapi gue lebih bersyukur gitu. Dalam artian Allah tuh masih ngasih jalan gue buat balik gitu. Kalau lah misalkan gue ninggal saat itu, walau-walam, gue nggak tahu gimana gitu. Itu yang ngebuat gue titik balik gue, di mana gue berpikir, apalagi yang gue cari. Sampai ada nasihat dari orang terdekat gue juga ngomong begini kan, Pin, kita nih apa sih yang belum? Mabok, cewek, judi dan lain sebagainya. Kita udah satu kita nih yang belum. Apa? Mati. Ya ayolah persiapin.
Karena memang gue tahu juga kan mati itu bukan sistem urut ya, Iya. tapi sistem cabut ya. Cabut. Itu yang buat gue mikir dalam artian luar biasa gitu. Oke lah ya, lanjut ke titik balik gue mencoba untuk berubah, dan itu nggak gampang loh. Oke. Itu nggak gampang dalam artian sakitnya, dihina sana sini. Karena kayak misalkan Arpin nih, yang mereka tahu kan Arpin dalam artian begitu ya. Iya. Lanjut dulu. Tapi dia begini, senangnya gue ya sama orang-orang tuh ya. Di saat gue mutusin pacar gue yang 3 tahun ini, dia ngomong begini, saudara gue sendiri nih, kawan gue ada yang kayak lo, paling lu cuma 2 bulan, nggak lama itu pasti nanti balik lagi. Ngeledek bahasa ketika Yaps, lo nyentuh titik bener. itu. Lalu Di situ yang jadi tolak ukur gue begini, bukan gue malah jiper ya, dalam arti gue bukan gue malah, aduh, bukannya disupport ya kan, malah dijatohin ya kan. Tapi di situ jadi bentuk motivasi Pacuan gua. diri lo. Pacuan gue, tunggu lu, gue buktiin, gue pasti bisa, gue pasti bisa. Tapi di situ ya memang ada sedikit godaan juga lah ya tentang cewek dan lain sebagainya. Tapi memang yang jadi tolak ukur kuat gue tuh begini, gue harus bisa bedain, Pak. Gue ini makhluk nih. Manusia tuh emang tempatnya salah dan dosa. benar. Dan tempatnya lemah juga. Iya. Kalau misalkan gue ngomong gue bisa gitu, dan gue ternyata bisa nih, gue ngerasa diri gue tuh kuat, gue sombong dong. Iya dong. Dan di situ menjadi tolak ukur gue berpikir, ya Allah, hamba ini lemah ya Rabb. Hamba mohon kepadamu, tolong kuatkan hamba ya Allah. Hamba mohon kepadamu. Makanya di saat kita sujud itu gue ngerasa gue nggak pantas, Pak. Dengan gue ini kotor, Pak. Gue sujud di hadapan Allah yang suci gitu. Gue sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, sungguh engkau maha tinggi, hamba sangat lemah ya Rabb. Ketika lu hijrah karena makhluk, Pak, lu gak akan pernah tahan lama, Pak. Ketika lu hijrah karena Allah, mau katanya orang tuh ngeledekin lu kayak apa juga gitu, Pak, ya kita pasti bakal terus istiqomah gitu, Pak. Karena memang begini, Pak, buat apa sih kita tuh dipandang manusia dalam artian begini? Benar. Lu baik, lu soleh, lu sekarang udah sering sholat, lu ngaji setiap hari gitu kan. Tapi Allah mandang kita enggak. Bener gak sih? Buat apa gitu pandangan manusia gitu kan? Kalau misalkan pandangan manusia saat ini ngelihat gua dalam artian gua sekarang udah soleh, gua sekarang udah baik dan lain sebagainya gitu kan, sampai akhirnya orang ngejauh dari gua, itu kan malah nutup asbab hidayah buat mereka gitu kan. Makanya gua ditakutkan. Makanya gua di sini berpikir, ya gua gitu loh. Islam tuh tidak merubah gua, tapi hanya mengarahkan gua ke jalan yang lebih baik saja gitu loh. Banyak kan orang yang bilang kayak dalam artian, wih Arpin sekarang berubah ya gitu loh, Arpin udah jadi Islam garis keras ya kan, wih fanatik dan lain sebagainya gitu. Sampai ada omongan banyak ke hari gitu, sampai goyang tuh kan, saking emosionalnya gue ngedenger kisah lo pribadi. Ada, Pak. Sampai akhirnya oke lah ya temen ya wajar lah ya, dalam artian dulu dia jahil bareng gitu kan, dalam artian sekarang nih ya jauh gitu kan. Sampai ada nih saudara gue sendiri pun ngomong begini sama gue, Pin, lu kalau lu pin ngomongin agama tuh, mending lu keluar dari sini. Sakit. Sampai di titik itu ya. Bener. Tapi gue pribadi pun gue pernah ngerasain apa yang dia rasain gitu. Gue berpikir saudara gue bukan Firaun, Pak. Iya. Yang harus diutus 2 orang soleh baru dia berubah gitu. Gue selalu berhusnuzon begini, pasti bisa. Dia orang ini calon hidayah, Pak. Iya. Makanya maksudnya gini, sampai di titik ini bisa gue pahami, mungkin bukan hanya Arvin, banyak juga mungkin sobat dakwah tren di luar sana atau yang sedang menonton saat ini, ketika ingin berubah menjadi lebih baik, namun alangkah banyak orang yang malah mengecengi, meremehi, atau bahkan ia menganggap diri Anda tidak lama, itu mah cuma pelarian doang. Jadi seolah-olah kita menjadi lebih baik ke arah Allah itu karena pelarian dari masalah kita dengan manusia lain. Padahal hakikatnya itu adalah hal yang benar. Ketika antum atau kita semua atau anda yang ada di sini memiliki masalah, sejatinya pelarian adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari Arvin sendiri yang bisa gue tangkap. Maaf ya Vin ya. Alangkah begitu banyak sekali dosa-dosa yang mungkin tidak bisa disebutkan dengan masa lalu yang pernah dilalui. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah akan mengirimkan atau memberi hidayah. Lantas bagaimana kabar Anda? Apakah sudah seperti Arvin masa lalunya? Atau mungkin belum? Atau bahkan lebih?
Yang artinya tidak mungkin Allah tidak memberi hidayah jika kita tidak menyadari atau tidak untuk memulai mengambil hidayah tersebut. Gue terinspirasi juga dari sahabat Nabi kan, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dulu ketika dia itu ketika dia jahiliyah nih, dia asah pedangnya, dia mau cari Nabi Muhammad mana, Aina Muhammad, Aina Muhammad. Matanya merah, marah, mau dibunuh kan. Mau dibunuh saat itu. Tapi apa? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Rasul, Allah kasih hidayah kepadanya. Lalu apa ketika itu? Umar seorang pendosa kan, parah mana dosanya kan. Tapi apa di situ? Ketika pendosa itu bertaubat, bahkan detik itu juga dia jadi kekasih Allah. Ya Allah. Bahkan Nabi pun bilang kan, kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Luar biasa gitu. Makanya kita nggak boleh meng-underestimate bahwasannya para pendosa itu nggak akan pernah bisa masuk surga dan lain sebagainya. Para pelaku maksiat dan lain sebagainya lah ya. Wah lu positif neraka lu begini segala macam ya kan. Iya. Karena memang ya hakikatnya Allah mencintai manusia yang menginginkan surga atau mencintai pendosa yang menginginkan taubat gitu. Benar. Karena ya itulah sejatinya manusia tidak luput dari lalai, lupa, salah, zalim, dan seharusnya kita pun sadar kita dilahirkan di muka bumi ini hakikatnya fitrah. Benar. Suci, bersih seperti itu. Dan kalau mungkin boleh disampaikan nih dari Bro Arvin, dari kisah masa lalu atau pengalaman-pengalaman pribadi sampai di titik ini begitu nikmat insyaallah mengenal makna iman. Apa sih pesan untuk pemuda-pemudi di luar sana yang mungkin menonton tayangan ini? Silahkan Bro. Ya, kalau boleh ke kamera Bro. Ya, kalau pesan pribadi sih ya dari pengalaman aja lah pokoknya ya. Ya ketika kita nih berpikir kita itu udah nggak pernah atau nggak mungkin ya diampunin lagi sama Allah, jangan pernah kita berpikir kayak gitu. Karena memang tolak ukur gue balik juga ketika gue denger di surat Az-Zumar ya ayat 53 begini ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Di situ Allah, jujur gue tersentuh dalam ayat ini ya. Di situ Allah nggak nyebutin kita tuh wahai pendosa-pendosa gitu kan, hamba, wahai orang-orang yang kotor dan lain sebagainya, enggak. Tapi di situ Allah nyebutin wahai hamba-hambaku. Ya Allah, gue seingkar ini loh, gue sekotor ini loh. Tapi Allah masih manggil gue dengan sebutan yang baik. hamba. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah kan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Sungguh rahmatku sangat luas, masya Allah. Di situ gue berpikir ya Allah, ina bener ya Rabbi gitu kan. Dan diperkuat lagi juga, alhamdulillah ya, gue tahu juga, gue sempet searching juga hadis qudsi Arba'in An-Nawawi nomor 42 ya di situ ya. Allah berfirman begini, wahai Bani Adam, kan, jikalau engkau ingin bertemu denganku dengan membawa dosa setinggi langit, aku nggak peduli, kata Allah. Jikalau engkau meminta ampunan kepadaku, akan aku ampuni dosamu, kata Allah. Dan kalaupun engkau ingin berjumpa denganku dengan membawa dosa seluas bumi, engkau mendatangiku dengan tidak mempersekutukanku, kata Allah, akan aku temui juga engkau dan aku akan berjumpa denganmu. Di situ gue berpikir, ya Allah, sungguh baiknya gitu. Makanya kayak gue ngerasa diri gue ini bukan siapa-siapa Pak. Ini gak bisa apa-apa gitu loh. Dan Sobat Dakwah Trend, di closing question atau pertanyaan terakhir nih Vin untuk lo, boleh gak sih gua dan kita semua tahu di sini apa sih yang paling lo takuti di hidup ini sampai di titik lo yang sekarang? Untuk di titik gue yang sekarang ya, iya, satu sih yang paling gue takutin, ketika nanti ya, misalkan gue meninggal nantinya, di situ gue ketemu Rasul. Insya Allah ya, Insya Allah kalau Allah ridho, kalau misalkan di situ Allah izinkan untuk bertemu dengan Rasulullah ya, di situ gue bakal nangis ketika Rasul nanti nanya, apa yang sudah engkau lakukan terhadap umatku? Sedangkan ketika Rasul pun ingin wafat ya, Rasul tuh nggak pernah dia
nggak mikirin umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut pun Rasul tuh bilang begini, aina umati, aina umati, aina umati. Itu yang jadi tolak ukur gue untuk berpikir gue harus berubah, gue harus bisa lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak gitu. Kalau misalkan gue hidup di dunia ini gitu, nggak ada apa-apanya, dalam arti gue nggak guna gitu kan, ya apa gue ini gitu kan. Sedangkan kita hidup di dunia ini gitu kan, hanya tempat meninggal kan, bukan tempat tinggal. Karena sejatinya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya yang dipikirkan adalah kita. Benar. Dan kita alangkah zalim ketika kita tidak mengingat dia. Ya atau tidak? Benar. Dan artinya gini, siapapun Anda, apapun yang bisa kita lakukan saat ini, yang pasti teruslah berbuat baik sesama manusia. Benar. Tebar kebermanfaatkan, walaupun disalahartikan, walaupun dizolimi, walaupun dihina, tetap saja lakukan. Karena sejatinya yang maha mengetahui dan maha menyayangi ialah Allah Subhanahu. Masya Allah. Insyaallah benar sekali. Dan mungkin Sobat Dakwah Tren, di episode kedua kali ini yang mungkin sudah cukup panjang kali lebar. Ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua mengambil hikmah di balik kisah-kisah dari Bro Arvin. Dan Amin. mungkin ada beberapa kalimat yang insya Allah semoga Allah mudahkan untuk sobat yang melihat di sini menjadi wasilah hidayah untuk kita. Amin. Saya Niko Anggayu, Saya Tubagus Arvin. pamit undur diri. Sampai jumpa di Sobat Dakwah Tren berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.